Simak 24 tuntutan mahasiswa Papua di Bali. Cabut Otsus, minta PBB tanggung jawab. Bali.jpn.com. Denpasar Massa Petisi Rakyat Papua PRP Bali masih berkutat seputar pemekaran provinsi di bumi cendrawasih saat melakukan demo. Dalam aksi unjuk rasa di Bundaran Hang Tuah Renon, Denpasar Jumat 29 Juli, massa PRP Bali menuntut agar pemekaran provinsi di Papua dibatalkan. Ada tiga provinsi baru di Papua yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah dan DPR RI yang ditentang keras massa PRP Bali. Ketiganya yakni Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota Jayawijaya. Dalam aksinya, sekitar 35 mahasiswa Papua yang tergabung dalam wadah PRP Bali menyuarakan 24 poin tuntutan. Berikut isinya. Cabut UU Otonomi Khusus Otsus Jilid 2 di Papua. 2. Segera hentikan upaya pemekaran provinsi di wilayah West Papua. 3. Elit Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua untuk kepentingan kekuasaan. 4. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua. 5. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua. 6. Stop perampasan tanah adat dan kriminalisasi masyarakat adat di West Papua. 7. Tutup bandara antariksa di Biak, West Papua. 8. Bebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat. 9. Tolak pengembangan blok Wabu dan tutup semua perusahaan nasional dan multinasional di seluruh wilayah West Papua. 10. Tangkap, adili dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggaran HAM. 11. Hentikan rasisme dan tangkap pelaku politik rasial. 12. Hentikan operasi militer di Nduga dan Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan seluruh wilayah West Papua lainnya. 13. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif serta adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, penelusuran sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua. 14. Mendesak rezim Jokowi Ma'ruf untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau secara langsung situasi HAM di West Papua. 15. Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat bagi bangsa West Papua. 16. Kami mendukung rakyat Wadas dan Jomboran dalam melawan tambang yang merugikan. 17. Kami mendukung rakyat Indonesia menolak Omnibus Law dan sahkan RUU PKS tanpa dipreteli. 18. Menolak RUU KUHP. 19. Hentikan perampasan tanah milik masyarakat adat Tambrau oleh PT Nuansa Lestari Sejahtera dan tutup semua perusahaan kelapa sawit di tanah Papua. 20. Bupati Kabupaten Jayapura Matius Awutau dan Gubernur Papua Lukas NMB segera mencabut izin operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri di atas tanah masyarakat adat Grime Nawa di Kabupaten Jayapura. 21. Stop militerisasi kampus Rektor Universitas Cendrawasih Apollo Sevanpo segera hentikan MOU dengan Koram 172/PBB. Gratiskan biaya pendidikan dan aktifkan perkuliahan offline. 22. DPRP segera gelar. 22. DPRP segera gelar sidang paripurna cabut Otsus dan DOB. 23. Kapolda Bali hentikan teror dan intimidasi terhadap mahasiswa serta pelajar West Papua yang 23. Kapolda Bali hentikan teror dan intimidasi terhadap mahasiswa serta pelajar Papua yang ada di Bali. 24.
berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. Pemerintah diminta cermati LSM asing di balik gerakan dukung kemerdekaan Papua. Kontan.co.id, Jakarta. Maraknya kembali gerakan yang mendukung kemerdekaan Papua perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Sejauh ini dukungan pada gerakan tersebut diduga berasal dari lembaga swadaya masyarakat LSM asing. Pengamat intelijen Stanislaus Rianto mengatakan LSM asing yang mendukung kemerdekaan Papua, aktivitas mereka tidak hanya terbatas pada kegiatan kampanye. Aktivitas mereka tidak hanya terbatas pada kegiatan kampanye di luar negeri saja, seperti yang dilakukan Free West Papua Campaign atau West Papua Interest Association, tetapi bisa juga mencakup kegiatan-kegiatan langsung di tanah Papua. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselubungkan dalam bentuk aksi sosial yang berpotensi membahayakan stabilitas Papua. Mengingat karena di samping kemungkinan aktivitas tersebut secara ilegal bisa menyalurkan dukungan langsung kepada aktivis separatis Papua, di antaranya dalam bentuk dana dan teknis campur tangan dari LSM asing tersebut di masyarakat Papua dapat juga mengakibatkan keresahan yang mampu memicu pecahnya kerusuhan. Kerusuhan tersebut selanjutnya bisa dipakai untuk menyalahkan kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah Indonesia di Papua, menjustifikasi gerakan separatis Papua, dan menuntut dunia internasional untuk intervensi.